Halo guys, balik lagi di channel Imagine Indonesia. Kali ini kita mau bahas soal Nano Banana. Tapi kalau kemarin bilang Nano Banana itu buat Photoshop killer, nah sekarang dari pihak Adobe malah kerja sama nih sama Nano Banananya. Jadi di Photoshop nanti kedepannya bakal ada Nano Banana. Nah ini sekarang kita udah dikasih coba di Photoshop versi betanya. Mungkin kemarin juga kalian udah sempet denger ada pluginnya lah yang harus beli lah dan apapun itu. Sekarang memang udah include di Photoshopnya, tapi masih di versi beta. Langsung aja kita lihat gimana sih Nano Banana ini bisa kita akses, bagaimana cara penggunaannya, dan yang paling penting ini pasti mempermudah kerja kita gitu. Yang tadinya kita harus masuk ke Gemini dulu, generate gambarnya, sekarang udah bisa langsung di Photoshopnya. Di sini saya udah siapin satu artwork, ada saya berhadapan dengan Yeti. Langsung aja kita coba Nano Banananya. Jadi kita biasa seleksi dulu. Nah, nanti di sini ada fitur generative fill. Nah, generative fill ini kita klik. Nah, di sini ada lambang Google-nya. Biasanya kan ada Firefly-nya gitu kan. Jadi Adobe ini punya AI sendiri namanya Firefly. Nah, si Firefly ini sekarang bisa dipilih, diganti. Jadi ada beberapa pilihan. Dari Firefly Image 1 yang rilisnya Oktober 2023, terus ada Firefly Image 3 rilis Oktober 2024. Sekarang ada partner nih, ada partner tambahan, ada Flux Contact Generative Image yang spesial buat edit image juga, tapi open source. Nah, sekarang ada tambahan lagi Gemini 2.5 atau yang sering kita sebut Nano Banana, si Photoshop killer. Tapi gimana mau killer, sekarang udah ada di Photoshopnya nih. Oke, langsung aja saya praktekin gimana caranya. Nah, seperti biasa cara pakainya kayak kita bisa pakai di Gemini. Jadi kita tinggal bilang aja ke si Nano Banana ini mau di kayak gimana sih. Kalau misalnya kita kebutuhan buat video, kita tinggal bilang aja, misalnya kayak gini, suruh kameranya dari medium shot gini, dari eye level kayak gini, tilt ke atas sampai dia high angle. Oh, nah kita tinggal kasih promptnya di sini. Jadi kita langsung aja kasih promptnya kayak gini, kamera tilt to high angle. Jadi dia kameranya bergerak dari bawah, dari eye level gini sampai ke atasnya. Kita coba generate. Nah, jadi tinggal generate kayak gini aja, udah bisa langsung di satu artwork ini gitu. Nanti kita coba lagi kalau misalnya ini udah ada. Misal ini scene satunya nih, scene satunya pengen eye level kayak gini. Nah, nanti scene 2-nya kita pakai yang nah, jadinya kayak gini, dia lebih atas lagi. Atau kalau misalnya pengen tinggi lagi ya top view atau bird view, dia langsung aerial kayak gitu dari atas. Nah, tadi kan ini udah kebentuk dari tadi yang medium shoot kayak gini atau eye level kayak gini, jadi ke high angle kayak gini. Nah, terus kayak gimana? Terus jadi kalau misalnya kita mau bikin scene 2-nya, kita tinggal duplicate lagi aja. Duplicate lagi aja. Yang ininya mau dipakai dari sini boleh atau mau dihapus juga nggak apa-apa, dihapus di sini. Nah, jadi saya kayak gini. Kalau misalnya kita coba matiin dulu deh. Nah, dari sini kita coba matiin dulu si scene keduanya. Nah, coba change kamera angle to wide angle. Kamera boleh zoom out. Oke, kita coba prompt yang ini apakah berhasil. Nah, jadi jadinya kayak gini tuh, jadi lebih jauh lagi. Jadi sekarang kita punya 2 scene. Nah, scene pertama, 3 scene malah tuh. Jadi kita sekarang punya 3 scene. Jadi kita coba matiin dulu. Saya coba tambahin lagi outputnya. Tambahin dulu outputnya. Nah, di sini coba kita hapus. Nah, jadi kita punya 3 scene sekarang. Mana lebih gampang kan? Ini bisa dipakai buat bikin sebuah video, image to video. Dari scene pertama kameranya eye level, tiba-tiba kameranya bergerak ke atas tilt sampai jadi high angle, tiba-tiba kameranya ke bawah lagi terus zoom out sampai ultra wide screen. Nah, kayak gini kurang lebih. Nah, itu fitur-fitur apa namanya? Jadi semuanya lebih gampang buat dikerjainnya. Jadi kita nggak perlu pindah lagi ke Gemini-nya atau buka software apapun itu yang punya API Nano Banana. Jadi kita tinggal generate langsung di si Photoshop-nya. Terus selain itu juga Photoshop juga ada fitur harmonize. Jadi ini ada 2 gambar, ini contoh langsung dari Adobe-nya. Nah, di sini tuh ada fitur yang namanya harmonize. Jadi kalau misalnya kita klik harmonize, dia bakal bakal ngeblend sampai
akhirnya dia menyatu dengan backgroundnya. Ini salah satu fitur terbaru juga Harmonize. Sebenarnya banyak fiturnya yang lain juga kayak expand ada, upscaler ada, dan lain-lain lah banyak. Tapi masih di Photoshop beta. Jadi mungkin kedepannya bakal diupdate ke versi Photoshop rilisnya. Nah jadi tapi kalau bisa tadi saya cek di Photoshop rilisan updatean terbaru 26-nya belum ada. Nah ini masih di betanya. Nah ini jadi gambarnya ngeblend langsung warnanya, tone-nya udah sama kayak backgroundnya. Tadi kan kita ini beda nih, ini dua gambar yang berbeda, taruh kita ada fitur harmonize, langsung jadi kayak gini dia. Nah tinggal diedit-edit sedikit dan akhirnya jadi sempurna gitu. Atau kalau misalnya kita punya foto begini, jadi ya perlakuannya sama kayak main di Gemini aja gitu, perlakuannya sama kayak di Gemini aja. Kita tinggal misalnya mau ubah change background to press pick. Kita coba apakah berhasil. Ya ini benar fitur yang benar-benar membuat kita jadi lebih simpel lagi. Kita coba tinggal mendeskripsikan apa keinginan kita. Nah ini sampai akhirnya kayak gini. Jadi dari begini jadi begini dan ininya gak hilang. Nah di sini ya semua udah ngeblend. Jadi deh kayak gitu. Kalau misalnya mau bikin yang lain, kita coba ganti lagi. Misalnya di sini kita pengennya ganti, coba ini matiin dulu di sini, terus up. Nah di sini kita change background to Mandalika Circuit. Nah tanya dia punya atau enggak gitu. Tapi intinya kita bisa perlakukan dia kayak kita main di Gemininya gitu. Cuman ini langsung di Photoshopnya. Jadi setelah edit kayak gini kita bisa langsung adjust lagi, kita bisa langsung retouch lagi, kita bisa langsung color grading lagi, kita bisa langsung apapun itulah. Yes, kebetulan saya juga seorang digital imaging artist. Jadi yang tadinya kita ngumpulin aset dari mana disatuin di satu folder, terus dimasukin ke dalam Photoshop, dirangkai-rangkai gitu kan, komposisinya diatur, cahayanya diatur dan lain-lainnya. Nah, sekarang tinggal generate aja, semuanya udah ngeblend dengan sendirinya. Kalau misalnya kurang, tinggal di adjust karena ini di Photoshopnya bisa langsung pakai kamera raw juga, contohnya biar lebih bagus lagi hasilnya gitu, warnanya biar bisa lebih masuk lagi. Pokoknya semua bisa di adjust gimana kita bagusnya gitu. Yang menurut kita bagus, balik lagi selera itu beda-beda tiap orang, tapi ini jauh lebih mempermudah kerjaan kita gitu. Apalagi udah masuk di dalam Photoshop. Udahlah. Belum mungkin nanti video-video lain bisa masuk di After Effects atau di Premiere, itu bakal lebih gampang lagi karena Firefly sendiri udah bisa generate video sekarang pakai Lumaray. Jadi paling updatean Photoshop ini ditunggu aja mungkin rilisan resminya, bukan yang betanya. Jadi ya kedepannya kita bakal lebih mudah lagi buat eksplorasi. Yang tadinya mungkin gak punya skill digital imaging, sekarang tinggal plug, nah, jadi lebih gampang. Oke, see you.